warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua pada sehat semua ya. Di video kali ini aku mau menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh Kak Alan saat mendaki di Gunung Guntur. Di sini aku akan memposisikan sebagai Kak Alan. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak ceritanya. Sebelumnya, gue mau memperkenalkan diri gue dulu dan kawan-kawan seperjalanan gue. Kenalin, nama gue Alan. Dan gue nanjak bareng 5 temen gue. Yang satu diantaranya adalah perempuan. Nama-namanya yaitu Rijal, Dita, Fajar, Mail, dan Ucok. Cerita bermula saat gue baru pulang sekolah. Dan temen gue yang bernama Rijal yang udah 3 kali ke Gunung Guntur ngajakin gue nanjak ke Gunung Guntur. Yang sebenarnya gue udah pernah sekali ke Gunung Guntur. Tapi sayang banget gak sampai ke puncak karena badai di tengah perjalanan menuju puncak saat itu. Awalnya gue menolak ajakan Rijal, tapi akhirnya gue memutuskan buat menuntaskan keinginan gue ke puncak Gunung Guntur yang pada waktu itu belum kesampaian. Akhirnya kami berenam berangkat menuju Terminal Kampung Rambutan untuk naik bus jurusan Garut. Kami saat itu berangkat dari Terminal Kampung Rambutan menuju Garut sekitar pukul 9 malam. Di dalam bis, kami ngobrol-ngobrol cerita pengalaman gue dan Rizal yang pada waktu itu sudah pernah mendaki di Gunung Guntur duluan. Singkat cerita, kami sampai di depan pom bensin kira-kira jam 4 pagi. Yang di situ udah banyak banget mobil bak atau ojek yang biasa ngangkut para pendaki untuk menuju ke base camp Gunung Guntur via Tetis. Setelah menaiki mobil bak, akhirnya kami sampai di base camp kira-kira jam setengah 5 pagi. Sesampainya kami di base camp, kami melakukan registrasi. Dan setelah itu kami ngopi-ngopi sebentar lalu bersiap untuk mendaki. Kira-kira jam 6 atau jam 7 kami memulai pendakian kami. Setelah kami berjalan kira-kira selang waktu 45 menit dari base camp, kami sampai di pos 1. Kami memutuskan untuk istirahat sekitar 10 menit untuk minum dan menikmati pemandangan. Kami berenam sudah komitmen dari awal pendakian. Kalau memang capek jangan dipaksakan, alias kami tidak terlalu memikirkan waktu. Yang penting kami selamat di perjalanan mendaki dan pulang. Setelah itu kami lanjutkan perjalanan dan tidak terlalu jauh dari pos 1 kami melewati warung teh Ranti yang berjualan logistik. Kami lanjutkan perjalanan menuju pos 2 tanpa jajan terlebih dahulu di warung teh Ranti karena persediaan logistik kami dirasa masih sangat banyak. Yang awalnya kami semangat dan kuat, menuju pos 2 kami mulai lelah karena trek yang mulai menanjak. Dengan posisi mulut mencium dengkul, gue dan Rizal yang udah pernah mendaki Gunung Guntur sebelumnya tertawa karena melihat kawan yang lainnya dibuat kesal dengan pos 2 yang belum terlihat. Sekitar 1 jam 30 menit kami berjalan, akhirnya kami sampai di pos 2 untuk beristirahat sesaat untuk minum. Akhirnya setelah 15 menit kami beristirahat, lalu kami melanjutkan ke pos 3, yaitu tempat untuk kami mendirikan tenda. Trek menuju pos 3 ini sama sekali tidak ada bonus, alias menanjak batu-batu terus. Setelah mendaki sekitar 2 jam dari pos 2, akhirnya kami sampai di pos 3. Kami langsung mendirikan tenda, lalu kami membuat makanan dan minuman untuk menghilangkan rasa lelah yang sudah kami lewati saat mendaki kira-kira 4 jam kurang lebih dari base camp untuk sampai ke pos 3. Singkat cerita, hari mulai sore dan keanehan pun bermula. Gak tahu kenapa sore itu sekitar jam 5, gue merasa kedinginan yang gak biasanya gue rasain. Padahal gue udah pernah ke gunung ini sebelumnya dan gue gak ngerasa sedingin ini. Saat itu kami dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu masing-masing 3 orang di dalam tenda. Di tenda gue ada Rizal dan Dita, dan di tenda satunya lagi ada Ucok, Mail, dan Fajar. Sialnya, gue dan Dita gak bawa sleeping bag. Jadi di tenda gue cuma Rizal yang punya sleeping bag, sedangkan di tenda sebelah mereka semua lengkap bawa sleeping bag. Dan akhirnya gue meminta 1 sleeping bag dari mereka dengan tujuan sleeping bag Rizal dipakai untuk Dita dan sleeping bag yang mau gue pinjem untuk gue dan Rizal. Tapi ternyata mereka gak ngasih dan mereka malah bercanda ngeledek. Gak tahu kenapa yang tadinya gue suka bercanda tapi malam itu gue jadi marah-marah. Sampai tanpa sadar gue ngeluarin kata-kata kasar yang dimana itu dijadikan pantangan kalau kalian sedang mendaki gunung. Akhirnya 1 sleeping bag kita pakai buat bertiga. Malam itu kami bertiga benar-benar susah tidur. Entah karena kedinginan atau karena hal lain juga kita nggak tahu. Kita paksa buat tidur, akhirnya berhasil. Tapi anehnya, kalau salah satu dari kita bangun, pasti yang dua juga ikut bangun. Selalu berulang-ulang kayak gitu. Puncaknya adalah
Kira-kira jam 1 malam, kami bertiga tiba-tiba terbangun lagi. Lalu tindak kami seperti kejatuhan buah atau seperti dilempar batu dari atas. Awalnya kami biasa saja. Kami kira mungkin hanya buah jatuh. Hal itu terjadi lagi untuk yang kedua kalinya. Kami sama-sama bertanya, apa yang jatuh tersebut? Akhirnya yang ketiga terjadi. Lagi-lagi tenda seperti dijatuhi sesuatu. Melihat Dita yang ketakutan, akhirnya gue memberanikan diri mengajak Rizal untuk mengecek ke luar tenda. Tetapi Rizal masih terlihat panik. Setelah itu akhirnya berhenti. Tidak ada yang jatuh lagi. Kami kira sudah selesai, tetapi kami salah. Selang 10 menit, semua kembali membaik. Lalu kami dibuat takut kembali. Dari arah pintu tenda, tenda seperti dicakar sambil mengelilingi tenda. Itu terjadi selama 2 kali putaran mengelilingi tenda. Kami bertiga panik, ketakutan, hanya bisa bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang melakukan hal itu? Akhirnya, dengan memberanikan diri, gue dan Rizal mengecek keluar tenda lagi. Dan tenda aman-aman saja, tidak ada yang rusak karena timpaan sesuatu yang jatuh. Dan tidak ada juga yang robek karena sesuatu yang mencakar tenda tadi. Logika kami tidak mungkin tertimpa buah, karena kami tidak membuat tenda di bawah pohon. Dan yang kami kira mungkin monyet yang melempar sesuatu. Untuk yang mencakar tenda kami, tidak berpikir babi atau macan gunung yang melakukannya. Karena jika mereka yang melakukan, mungkin mereka akan lebih brutal. Dan jika itu adalah orang iseng, itu tidak mungkin. Karena masih banyak suara-suara tetangga pendaki lain yang masih mengobrol. Dan akhirnya setelah kejadian menakutkan itu, kami dapat tertidur pula sampai kami terbangun jam 4 pagi. Untuk ngopi terlebih dahulu sambil bersiap untuk summit menuju puncak. Kami bertiga hanya terdiam, tanpa memberitahu kepada ketiga teman kami yang berbeda tenda tentang kejadian semalam. Di dalam perjalanan menuju puncak, entah mengapa hatiku seperti menyuruhku untuk sholat subuh terlebih dahulu. Dan akhirnya aku meminta break untuk diriku melakukan sholat subuh di trek yang kemiringannya hampir 75 derajat. Setelah gue sholat, lalu kami melanjutkan perjalanan. Setelah setengah berjalan, Rizal meminta break karena melihat Dita yang kelelahan. Setelah 5 menit, lalu kami berjalan lagi. Begitupun seterusnya. Entah kenapa, Dita ini menjadi lelah terus-menerus, tidak seperti perjalanan dari base camp menuju puncak. Akhirnya Rizal menyuruhku berjalan duluan dengan ketiga temanku yang lainnya, karena menurutnya aku sudah tahu jalan ke puncak yang padahal aku hanya baru berjalan 2/3 menuju puncak, dan turun lagi karena badai. Akhirnya aku berjalan duluan dengan ketiga temanku. Gue dan ketiga temanku selalu teriak memanggil Rizal dan Dita jika sudah agak jauh berjalan. Dan Rizal dan Dita selalu membalas panggilanku. Singkat cerita, akhirnya kami berempat pun sampai di puncak. Dan kami pun tidak lupa memanggil Rizal dan Dita terlebih dahulu, memberitahu bahwa puncak sudah dekat. Tetapi, anehnya mereka tidak lagi menjawab. Lalu gue mengajak ketiga temanku untuk turun. Tetapi mereka meminta untuk foto-foto sebentar terlebih dahulu. Dan aku mengiyakan tawaran mereka. Setelah foto-foto, kami pun turun menuju pos 3, tempat kami mendirikan tenda. Dan sesampainya di sana, kami melihat Rizal dan Dita dengan wajah ketakutan. Kami bertanya-tanya, ada apa? Tetapi mereka hanya menggeleng. Akhirnya kami tidak melanjutkan pertanyaan tersebut, karena dari cerita yang kudengar, jika terjadi sesuatu hal mistis, diharapkan untuk menceritakannya di bawah. Dan setelah kami beristirahat sebentar, makan dan minum-minum, akhirnya kami beres-beres untuk bergegas turun. Alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lainnya di saat perjalanan pulang. Sesampainya di base camp, Rizal dan Dita bercerita perjalanan mereka berdua pada saat berpisah dari kami berempat saat summit menuju puncak. Pada saat itu, Dita sudah tidak kuat untuk menuju puncak, dan akhirnya Dita dan Rizal turun kembali ke pos 3. Dan anehnya, Rizal yang sudah 3 kali ke Gunung Guntur, malahan nyasar ke tempat yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Rizal dan Dita mengaku di tempat itu banyak sekali sampah-sampah, dan di sana Dita mendengar orang menangis. Dan akhirnya, mereka bertemu ke ujung jalan, yang merupakan sebuah jurang. Dan disitulah akhirnya mereka tersadar bahwa mereka ini sudah salah jalan. Dita yang pada saat itu sudah mendengar seperti banyak orang menangis, akhirnya hanya bisa membaca-baca Al-Quran. Begitupun juga Rizal. Akhirnya,
Setelah beberapa saat berjalan, mereka melihat pendaki lain dan akhirnya mereka sampai di pos 3. Jika pada saat itu mereka tidak menemukan pendaki lain, mungkin entah di mana sekarang temanku ini. Ya, inilah cerita pendakianku bersama 5 temanku. Mungkin hal ini semua dapat terjadi karena kelalaian dari diri kita masing-masing yang membuat mereka merasa terganggu. Dan di sini aku hanya mengingatkan, moto pendaki adalah yang pertama, jangan tangkap apapun selain gambar. Yang kedua, jangan tinggalkan apapun selain jejak. Dan yang ketiga adalah jangan bunuh apapun selain waktu. Jadi itulah teman-teman, cerita horor yang dialami secara nyata oleh Kak Alan dan kawan-kawannya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman yang sudah Kak Alan alami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan like, share, dan komentar. Jangan lupa juga subscribe sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.